Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibil ilahil alamin abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kajian atau pengajian pada malam Jumat ini Al-Fakir akan mengupas sedikit tentang arti niat. Di awal, kenapa ana kasih judul baik niat atau niat baik? Secara bahasa mungkin tidak ada perbedaan, tapi secara amaliyah nanti akan ada perbedaan. Di dalam kitab yang berjudul Fikih Akhlak bahwa niat itu sebagaimana yang di dalam hadis ya, innal a'mal binniyah, bahwa segala perbuatan itu dilandasi dengan niat atau harus berdasarkan dengan niat. Jadi husnul a'mal yartabit bi husnid da'i. Maksudnya baiknya perbuatan seseorang itu bergantung dari orang tersebut, pribadi tersebut. Idza kana da'i hasanan fal amal hasanan. Kalau orangnya itu baik, niatnya itu baik, maka perbuatannya atau akan melahirkan perbuatan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, maka akan menjadi sebaliknya, jadi tidak baik. Ana contohkan seperti ini. Sebuah perbuatan yang dikategorikan baik dan bergantung dengan niat. Misal tidur. Apabila kita tidur, tujuan kita tidur adalah istirahat, untuk beristirahat, dan istirahat kita niatkan untuk beribadah. Maka istirahat atau tidur kita itu akan menjadi perbuatan baik. Jadi ketika kita tidur, kita niat tidur kita sebagai istirahat untuk nanti kita akan melakukan ibadah supaya badan segar atau supaya badan tidak lemas dan lain sebagainya. Nah, maka tidur itu akan menjadi baik. Nah, kalau seandainya ana tidur, ana istirahat, tapi ana niat tidur ana atau istirahat ana saat tidur itu untuk bertujuan mencelakakan seseorang. Kelak nanti di pagi hari ana akan berbuat kejahatan atau mencelakakan seseorang. Nah, tidur ana yang mana di situ ana istirahat dengan niat sebagai istirahat, tapi apa? Bertujuan nanti untuk melakukan perbuatan jahat. Maka apa? Tidur atau istirahat ana menjadi sebuah perbuatan yang tidak baik, meskipun di sini sama-sama tidur. Karena itu mizan atau timbangan perbuatan seseorang itu baik atau tidak itu bergantung dari dai, yaitu orang itu sendiri. Di sini dikatakan al-hasan wal qubuh bin niyat yartabit bid'ai. Jadi baik atau buruknya niat perbuatan seseorang itu bergantung dari niat seseorang. Di sini ada hadis yang mengatakan la qaul illa bil amal. Tidak ada perkataan kecuali dia telah menerapkan dengan perbuatan. Wala amal illa bin niyah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan itu diiringi dengan niat. Lalu dilanjutkan wala qaulun wala amalun illa bi isobatis sunnah.
tidak ada perbuatan, tidak ada perkataan, dan tidak ada perbuatan kecuali ada rujukannya, ada sumbernya. Maka perbuatan atau perkataan itu tidak akan muncul kecuali ada orangnya yang melakukan, yang berkata atau yang melakukan. Karena itu, kalau hanya perkataan saja tanpa ada perbuatan, maka belum dikatakan orang itu melakukan sesuatu. Kalau orang bekerja melakukan sesuatu, beramal tanpa diiringi dengan niat, maka apa? Perbuatan itu akan kosong dari nilai. Itu hadis yang mengatakan. Nah, ini adalah sedikit gambaran mukaddimah dari niat. Jadi mizan atau tolak ukur perbuatan seseorang itu baik atau tidak, itu bergantung dengan niatnya. Kadang satu perbuatan, bisa jadi satu perbuatan itu ada dua sifat. Misalkan ada dua orang sholat, sama-sama sholat. Bisa jadi yang satu sholatnya itu dengan niat yang ikhlas, yang kedua sholatnya disebabkan dengan riya. Padahal dua-duanya sholat. Nah, dua-duanya sholat, tapi tujuannya atau orang yang sholatnya itu mempunyai tujuan dari perbuatannya yang berbeda. Makna niat. Apa sebenarnya itu niat? Di sini an-niat iddah ma'ani yumkin anturat minha. Ada beberapa macam arti niat. Di sini disebutkan ada kira-kira 5 dari arti niat. Yang pertama, an-niat al-lafziyah. Wa huwa ma qad yantiquhul insan inda iradatid dukhul fis salat wa ba'di al-af'al. Jadi niat itu ada yang mengartikan sebuah talafut, ucapan. Diucapkan ketika dia ingin melakukan sholat, ingin melakukan puasa, atau ingin melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dia lafadzkan, usolli, asum, dan lain sebagainya. Niat yang pertama memiliki arti talafut, diucapkan. Yang kedua, niat memiliki arti ikhtaruz zihin. Jadi gambaran hanya ada di benak kita, tidak perlu dilafadzkan. Bimakna tadzakkur wa istihdari madmunin niyah al-lafziyah biduni nutqiha, yaitu apa? Yang menghadirkan pikirannya itu atau niatnya itu di dalam kepalanya, di dalam benaknya, tanpa dia perlu mengucapkan. Itu arti niat yang kedua. Arti niat yang ketiga adalah al-qasdu. Al-qasdu adalah kita sadar apa yang akan kita lakukan. Seandainya misalkan wahwa, maksudnya al-qasdu an ta'rif annaka madza taf'al. Engkau mengetahui apa yang engkau atau sedang engkau lakukan. Sadar apa yang sedang dia lakukan. Itu al-qasdu bihaits lau su'ilta anhu amkanakal jawab. Seandainya ada yang bertanya, misalkan, kamu mau kemana? Aku mau sholat. Jadi dia sadar jalannya dia atau tujuannya dia itu akan melakukan sholat. Nah, itu niat. Jadi ketika dia berjalan menuju masjid atau menuju sejadah atau menuju tempat khusus untuk sholat, dia sudah sadar bahwa dirinya itu akan sholat. Karena itu al-qasdu, tujuan itu amatlah penting. Nah, itu arti niat yang ketiga. Yang keempat adalah, sebelum yang keempat, jadi sebagaimana yang tadi hadis mengatakan innal a'mal biniyah ay bil maksud kullu amalin la qasdun fihi.
Jadi kalau perbuatan, nah ini yang penting ya, harus digarisbawahi. Jadi setiap perbuatan la qasdun fihi, yang mana dia tidak mempunyai tujuan, fahuwa khaliyun minan niyah, berarti dia tidak ada niatnya. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan dan dia tidak mempunyai tujuan, berarti perbuatannya itu kosong dari tujuan atau tidak ada tujuan. Karena itu arti ketiga dari niat yaitu adalah al-qasdu, tujuan. Yaitu al-qasdu. Seandainya engkau berjalan, ya ditanya orang, kau mau kemana? Saya mau berwudu, saya mau sholat. Nah berarti apa? Sudah tertanam di benak dia, di hati dia, bahwa dia akan melakukan sholat atau melakukan wudu. Berarti dia sudah mempunyai tujuan, al-qasdu. Tapi kalau seandainya ada yang bertanya, engkau mau kemana? Diam dia, bingung dia, tidak menjawab apa-apa. Berarti apa? Perbuatannya dia berarti tidak ada tujuan, tidak ada qasd. Nah, di situ berarti perbuatannya kosong dari niat. Seseorang yang sudah mempunyai niat pasti ada tujuan. Nah, itu arti niat yang ketiga. Yang keempat adalah al-hadfu awil istihdab. Maksudnya apa? Al-hadfu awil istihdab. Hampir sama ya dengan yang ketiga. Arti niat yang keempat. Al-hadfu wal istihdab. Hanya apa? Bahwa tujuan itu harus ada akhirnya. Setiap kita ingin atau mempunyai sebuah tujuan, berarti tujuan itu harus ada akhirnya. Harus ada finishnya. Kita niat dan mempunyai tujuan akan sholat, berarti apa? Sholat kita akan ada akhirnya yang diakhiri dengan salam. Nah niat itu harus ada ujungnya, ada finishnya. Ma yaqsud al-fardu fi amalihi kanatijatin nihaiyah, dia mempunyai hasil akhir. Fa inna kanal hadfu sholihan, maka itulah yang disebut niat yang soleh, niat yang baik, niat yang berhasil. Qila inna niyatuhu soleh, bahwa solehah berarti niatnya baik. Wa in kanal hadfu sayyi'an, apabila niatnya buruk berarti tujuan akhirnya akan buruk. Apabila niatnya di awalnya baik berarti akhirnya pasti akan menjadi baik. Jadi tergantung bahwa niat ini akhirnya baik atau tidak, itu tergantung dari di awalnya dia. Bagaimana dia di awal dari niat. Arti yang terakhir atau yang keempat adalah al-batin awil muhtawa ad-dakhil lil insan, yaitu bahwa niat itu tertanam di dalam hati. Tertanam di dalam hati. Karena kalau niat itu kita ucapkan, hanya kita ucapkan tapi kita tidak tempel di dalam hati, maka kita akan lupa. Kita akan lalai. Misalkan kita di awal kita takbir Allahu Akbar, atau di awal kita melakukan perbuatan baik, tapi apa? Niat perbuatan baik atau niat sholat itu kita tidak tanam, kita tidak letakkan di dalam hati kita, maka bisa jadi di pertengahan kita sholat atau di pertengahan perbuatan kita lalai, lupa bahwa kita sedang sholat, atau kita lupa terhadap perbuatan baik. Karena apa? Kita tidak tanam. Karena itu bahwa niat yang terpenting itu harus kita tanam di dalam hati, bukan hanya dilafadzkan saja. Kalau dilafadzkan mudah, tapi kalau tidak ditanam di dalam hati, kita tidak letakkan di dalam hati, maka bisa hilang suatu saat. Nah itu adalah 5 dari arti niat. Jadi yang kedua yang masuk kepada pembahasan yang pertama adalah tentang arti niat.
Yang kedua adalah ma'ani husni niyah. Nah, ini yang terpenting. Arti-arti dari baiknya niat. Nah, maksud dari baiknya niat seperti apa? Karena apa? Baik niat itu banyak. Tapi apakah semuanya bisa dikatakan baik atau tidak? Nah, di dalam kitab akhlak ini atau fikih akhlak, nah ini dipaparkan panjang lebar tentang dalamnya arti baik niat tersebut. Jadi tidak semua perbuatan yang kita niatkan itu bisa dikategorikan baik kalau belum memenuhi prosedur-prosedur atau kriteria yang ada. Misalkan di sini ma'ani husnis niyah. Sofa'un niyah wa husnuha. Bersih dan baiknya niat. Niat yang bersih dan niat dan baik niat. Yumkin an yufassir bi'iddati tafasirat ghairu mutanafiyah. Mungkin di sini bisa diartikan berbagai macam yang bimakna yumkin an tusaddiq jami'an. Bisa jadi semuanya ini akan masuk dalam kategori niat. Perhatikan yang pertama, kategori niat an yakunal amal khalian minal qasdil idrar bil akharin. Yang disebut dengan niat yang baik, bahwa perbuatannya itu tidak boleh membahayakan orang lain. Wa bin natijah min zulmil akharin. Tidak boleh perbuatannya itu ada unsur menzolimi atau merugikan orang lain. Li anal idrar biman la yastahiq zulman wadihan, bahwa jelas orang yang melakukan kerugian kepada orang lain, membahayakan kepada orang lain, itu merupakan perbuatan yang zalim. Jadi perbuatan baik itu atau niat kita melakukan perbuatan baik itu tidak boleh perbuatan kita itu membahayakan untuk orang lain. Kita tidak boleh melihat dari kacamata kita, menurut kita perbuatan ini baik. Nanti akan dibahas. Itu yang pertama. Jadi perbuatan itu tidak boleh ada unsur menyakiti atau membahayakan orang lain. Baru akan disebut dengan perbuat niat yang baik. Yang kedua, niat yang baik adalah an yakunal amal khalian minal idrar binafsi. Bukan hanya membahayakan untuk orang lain saja, bahkan untuk diri kita sendiri yang melakukan itu tidak boleh tidak boleh ada unsur yang merugikan atau membahayakan untuk diri kita. Jadi niat yang baik yang pertama tidak boleh membahayakan untuk orang lain dan juga tidak boleh membahayakan untuk diri kita sendiri. Baru disebut dengan niat yang baik. Itu yang kedua, bihasbil waqi sawaan arafal al-fa'il dzalik am ghafila anhu. Baik yang melakukannya itu mengetahui perbuatan itu, baik orang yang melakukan perbuatan itu mengetahui ataupun dia lalai. Dia tahu perbuatannya akan membahayakan orang lain, maka niat perbuatannya itu tidak dikatakan baik lagi. Dia tahu niat perbuatannya itu akan membahayakan dirinya, maka tidak dikatakan niat baik. Atau dia lalai, dia tidak sadar, tetap tidak dikatakan niat baik. Niat yang baik tidak boleh membahayakan orang lain dan diri sendiri, baik dia sadar ataupun lalai. Seperti di sini dikatakan wa nahnu qad la
lanakun multafitin. Kadang orang yang melakukan itu tidak sadar. Di dalam Al-Quran dikatakan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik. Mereka menyangka bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang baik, padahal itu bukan perbuatan yang baik. Itu Al-Quran. Juga dia dalam ayat yang lain, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun, bahwa mereka tidak sadar, wa ma zalamnahum, bahwa kami telah menzolimi diri mereka, tapi walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka sebenarnya telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, itu ayat yang berkata, ayat telah mengatakan bahwa mereka menyangka telah melakukan perbuatan baik, padahal tidak banyak kan. Kalau kita lihat dia di medsos, orang berkata demikian, mereka menyangka pada seakan-akan apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan itu benar, padahal tidak, banyak merugikan orang lain. Mereka menyangka bahwa diri mereka itu telah melakukan perbuatan baik, padahal tidak, dan mereka tidak tahu bahwa diri mereka telah melakukan kezoliman untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Itu ayat. Yang ketiga yang disebut husnun niyah, baik niat atau niat baik, an yakunal amal khalian minal hadafis sayyi walau fil madal ba'id. Jadi perbuatannya itu harus tidak boleh ada tujuan yang buruk, meskipun nanti jangka panjang atau di masa yang akan datang. Misalkan Ana melakukan perbuatan pada saat ini menurut Ana baik, tapi padahal nanti bisa jadi 2 bulan lagi, 3 bulan lagi yang Ana lakukan ini akan merugikan orang lain. Ana melakukan perbuatan, misalkan membuat sesuatu di pinggir jalan atau di suatu tempat yang menurut Ana ini adalah baik, tapi 2 minggu atau sebulan lagi nanti akan merugikan orang lain. Nah, itu tidak disebut dengan niat baik. Jadi niat baik itu dia harus melakukan perbuatan itu tidak merugikan orang lain pada saat itu dan juga untuk jangka panjang. Alima bihi al-fardu aulam ya'lam, dia mengetahui orang yang melakukan perbuatan itu atau tidak mengetahui. Kan banyak sekarang orang dia melakukan perbuatan pada saat itu dia menyangka bahwa perbuatan itu tidak masalah, padahal nanti ke depannya itu banyak merugikan orang lain. Banyak merugikan orang. Walakinnahu in kana aliman multafitan kana zulmuhu akbar. Tapi kalau dia tahu, sadar bahwa dia pada saat ini, hari ini atau esok hari dia melakukan perbuatan ini tidak merugikan orang lain, tapi dia sadar. Dia sadar nanti ke depannya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan kemudian akan merugikan orang lain. Dia sadar perbuatannya akan merugikan orang lain, tapi nanti 3 bulan atau 2 bulan lagi, maka itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Dalam syair dikatakan, iza kunta la tadri, apabila engkau tidak tahu perbuatan itu akan merugikan orang lain ke depannya, fatilka musibah, maka akan menjadi sebuah musibah saja. Wa in kunta tadri, tapi kalau engkau mengetahui, kata sebuah syair, kalau engkau mengetahui ke depannya akan merugikan orang lain, fal musibatu a'zam, maka akan menjadi sebuah bencana yang besar. Maka niat yang baik itu bukan hanya pada jangka pendek saja, tapi untuk jangka panjangnya pun tidak merugikan orang lain. Itu arti husnun niyah yang ketiga. Yang keempat, an yakunal amal natijan min qalbin tahir
wa nafsis shafiyah, bahwa perbuatannya itu harus perbuatan yang baik atau niat yang baik itu harus muncul dari hati yang bersih. Liyakuna zaniyatin hasanah, supaya apa, hasilnya nanti akan menjadi baik. Wa illa lam yakun muttasafan bihazi sifat, kalau munculnya perbuatan itu bukan dari hati yang bersih tapi dari hati yang kotor, maka niatnya pun yang muncul akan kotor dan hasilnya pun pasti akan kotor. Maka hati seseorang ketika ingin melakukan perbuatan yang baik atau niat yang baik itu harus shafi, harus bersih. Yang kelima adalah nusnun niyah, adalah an yakunal amal khalian wa khalisan minat tama' al mutazayid bid dunya, bahwa perbuatan atau niat yang baik itu kategorinya perbuatannya harus tidak boleh tamak, tidak boleh rakus. Dia niat pertama baik, dia niat pertama melakukan perbuatan, tapi apa, ingin melakukan hal atau perbuatan yang nanti ke depannya itu akan menjadi berlipat ganda. Dia ingin, istilahnya, dia awalnya baik, ingin membuat sesuatu, misalkan madrasah atau sekolah atau majelis, tapi ke depannya dia punya niat bahwa sekolah atau ini akan dijadikan ladang untuk jual beli atau keuntungan dia pribadi. Pertamanya dia bagus, dia melakukan membangun supaya orang nanti sekolah, belajar dan lain sebagainya, supaya orang tidak buta huruf. Tapi ke depannya dia berubah, ingin menjadikan tempat atau ladang pendidikannya itu menjadi pemasukan buat dirinya. Nah, dia mempunyai sifat tamak, ingin memperoleh hasil yang lebih dari dunia. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6, wahad an yaqsudal fardu bi amalihi tahsilil ghufranillah wa ta'ala li dhunubihi wa satarahu li khairih. Jadi bahwa ketika dia melakukan perbuatan itu dan dikategorikan sebagai niat yang baik, dia harus apa? Dia harus ridho, dia harus pasrah bahwa apa yang dia lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal yang terakhir inilah yang butuh apa ya? Butuh istilahnya tazkiyatun nafas, membersihkan diri supaya kita itu bisa menerima apa yang kita lakukan. Karena terkadang kita melakukan sesuatu di awalnya itu mempunyai niat yang baik, tapi di pertengahan atau di penghujung dari perbuatan itu bisa jadi akan berubah disebabkan hal-hal atau faktor-faktor yang dari luar itu masuk sehingga berubahlah. Sehingga berubah yang tadinya atau di awalnya kita itu ridho karena Allah, ikhlas karena Allah, tapi di pertengahan berubah. Seperti contohnya yang gamblang atau yang mudah itu sholat lah. Mungkin ketika kita takbir Allahu Akbar kita bisa khusyuk, kita bisa sadar bahwa kita sedang sholat. Tapi ketika sudah memasuki pertengahan atau rokaat pertama di pertengahan atau rokaat kedua itu akan berubah. Pikiran-pikiran kita akan berubah, akan terbang kemana-mana sehingga kita tidak fokus. Nah, itu disebabkan karena banyaknya faktor-faktor yang masuk, yang dari luar itu masuk ke kepala kita sehingga membuat kita lalai dari sholat tersebut sehingga kita tidak khusyuk. Nah, dalam perbuatan pun terkadang demikian.
pertama kita mungkin memiliki niat yang baik untuk mensejahterakan, untuk membantu, untuk ini dan lain sebagainya. Di pertengahan atau di penghujung atau ketika sukses itu akan berubah, akan mengalami perubahan. Disebabkan itu juga karena tidak ada tazkiyatun nafas, tidak ada hati yang bersih. Karena itu bahwa husnun niyah, baik niat yang baik itu bukan hanya terletak pada awalnya saja perbuatan itu. Di awal, di pertengahan, dan di akhir, dan untuk kedepannya itu tidak boleh sama sekali merugikan untuk orang lain, untuk diri kita. Itu tidak boleh. Jadi di situ harus ada benar-benar bahwa kita itu ikhlas atau ridho, baru nanti akan disebut niat yang baik atau husnun niyah. Nah, kalau kita berbicarakan husnun niyah, ya seperti itu. Jadi seakan-akan apakah sulit atau tidak sulit, yaitu tergantung atau kembali kepada diri masing-masing. Perbuatan itu sulit kalau kita nisbatkan kepada seseorang yang hatinya mungkin maknawiyahnya lemah. Tapi kalau perbuatan yang tadi, syarat-syarat tadi, kalau dinisbatkan kepada mereka-mereka yang mempunyai hati bersih, ikhlas, alim, dan lain sebagainya, maka ini adalah perbuatan yang mudah. Jadi tergantung. Ketika ada pohonan kelapa tinggi, mungkin bagi orang yang tidak terbiasa manjat pohonan kelapa yang tinggi, akan ketakutan dan akan merasa tidak mungkin saya untuk menaiki pohon kelapa yang sangat tinggi itu untuk memetik buah kelapa. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dan mahir memanjat pohon kelapa dan memetik pohon kelapa dengan dirinya tanpa alat, bagi yang sudah mahir adalah perbuatan yang mudah. Jadi tidak ada sebenarnya, kalau kita lihat dari syarat-syarat yang banyak ini, kata sulit itu tidak ada. Semuanya hanya kembali kepada diri kita. Diri kita mempunyai kemampuan atau tidak. Diri kita mempunyai ilmu atau tidak. Susah, kenapa kita susah sholat khusyuk? Ya semua kembali kepada dirinya. Orang itu berilmu atau tidak. Kalau bagi orang-orang yang berilmu, ulama-ulama yang sudah hidupnya memang dalam keilmuan, bagi mereka sholat yang khusyuk mudah. Tapi bagi orang awam, mereka akan menganggap itu sulit. Jadi sebenarnya kata sulit atau tidak sulit itu tidak ada, tergantung. Dinisbatkannya kepada siapa perbuatan. Niat baik itu dinisbatkan kepada siapa? Kalau dinisbatkan kepada orang awam, ya mungkin akan sulit melakukan syarat-syarat atau kriteria-kriteria dari niat baik ini. Tapi bagi mereka yang ahli tasawuf, orang irfan, yang memang hidupnya hanya taqarrub kepada Allah dengan keilmuan agama, itu adalah hal yang mudah. Seperti misalkan guru memberikan ujian kepada muridnya. Diberikan soal. Soal itu akan menjadi sulit atau tidak tergantung kepada anaknya, pada pelajar. Bagi mereka yang pelajar ini yang belajar mutola'ah, maka soal-soal yang diberikan oleh gurunya akan mudah dia kerjakan. Tapi bagi mereka, murid yang tidak belajar, tidak mutola'ah, maka dia akan menganggap soal itu susah dan dia tidak akan mampu untuk mengerjakan. Nah, untuk melakukan husnun niyah, perbuatan yang baik dengan kriteria yang ada, bukan hal yang mustahil. Bisa. Semuanya kembali kepada diri kita. Nah, ini adalah sedikit dari pembahasan arti dari niat. Mudah-mudahan ini kajian yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk anak sendiri.
Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.